Iya kan sekarang banyak yang ngomongin passion bullshit lah gitu lah segala macam. Cuman menurut gue itu penting gitu maksudnya. Karena kalau gimana caranya kita bertahan sekian lama kalau kita nggak suka gitu loh. Sebelum lanjut nonton, Rengga mau ngingetin kalau kita punya giveaway voucher MAP senilai Rp1.000.000 untuk 10 orang pemenang yang beruntung. Caranya, subscribe YouTube channel Rivi Media, kasih like dan juga komen, terus follow Instagramnya ya di @rivimedia. Share video-video yang ada di Rivi Media di Instastory kamu atau di Instagram feeds kamu. Untuk di Instastory, share sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, seintens-intensnya biar kita notice sama kamu, karena Instastory kan hanya berlaku 24 jam. Pemenang giveaway akan diumumkan ketika subscriber Rivi Media sudah mencapai 1.000. So, don't miss it. Oke, balik lagi nih kita nih. Yoi, di Rehat Akhir Pekan Pekan ya. pastinya bersama gue berdua aja masih berdua Oh aja. iya, Hilmi nggak ada. Lagi nggak ada, lagi absen Dia dulu lagi dia. jadwalnya yang lebih jauh lagi. Agak-agak sibuk dia, dokter yang agak-agak sibuk. Akhir-akhir ini dia memang sering absen tuh. Oh iya, Berbagai macam benar. masalah ya. Karena lagi sibuk kita kadang nggak pernah komplit sekarang ya tripod kita ya. Iya, udah komplit saya cuma nggak masalah lah ya. Ah. Karena kita juga nggak akan menghilangkan partner lagi. Kita nambahin partner malah. Ini nembak banget loh. Nembak kontrak loh jadi ya di sini. Oke nih, jadi kita di episode kali ini agak spesial nih. Spesial banget. Karena pertama perempuan, masih muda. Yang kemarin kita agak-agak sudah berumur ya. Sudah berumur, iya. Dan juga pastinya kalau lo nonton ada yang beda nih di belakang kita ada baju-baju. Iya, biasanya di sini nih, biasanya di sini. Kan nggak mungkin ya kita di sini. Ya. Ketutupan, nggak ada kelihatan apa-apa ya. Jadi ini orang, gue mau ceritain sedikit. Gue pernah ketemu sekali. Itu kapan nih kita ketemu ya terakhir ya? Itu Pas lo nikah dong berarti. Iya enggak, maksud gue udah berapa lama ya dari hari ini ya? 3 bulan lah. Ada 3 Lo bulan. nikah kapan? Gue aja berarti? belum sampai 3 bulan, baru 2 bulan. Nyaris gua, soalnya gua kerja di sini 3 bulan. Enggak, berarti sekitar sebulan yang lalu lah ya. Sebulan yang lalu. sebulan Terakhir lalu. ya. Oke. Jadi Doi ini teman bini gue. kita. Oke. Nah, jadi kebetulan pas ngobrol-ngobrol, ternyata Doi punya bisnis clothingan. Dan menurut gue menarik banget di antara semua. Kalau orang cewek punya bisnis clothingan biasa aja kan, sebenarnya lumrah. Iya. Tapi kalau sukses ini yang berseru. Ini Wih, amin. di umurnya nih soal yang seru. Umurnya. Oke, ini jadi ini ada siapa nih, perkenalin diri dong. lo. Oke, kita perkenalan resmi ya Iya sekarang. dong. Karena kan kalau gue mungkin kenal, Oke. cuma Rengga lu baru kenalan, tapi kalau yang di kamera belum. Oke, namaku Mutiara. Mutiara. Mutiara Kamila, bisa dipanggil Muti. Muti. Gitu. Oke. Muti ini berarti bisnis clothing clothing berarti ya. Clothing. Clothing. Iya, Ya, betul. bisa diceritain gak sih awal mulanya? Kita gue lu aja ya. Santai gue lu aja. Bisa ceritain gak sih lo awal mulanya nih ngebangun bisnis clothing ini kayak gimana? 2012 saat itu. 2012. Sebenarnya kalau misalnya hobi jualannya sebenarnya udah lama. Jadi dari SD tuh gue hobi jualan, tapi jualan doang ya. Jadi emang yang cuman kecil-kecilan Jualan jualan apa tuh, Bi? stiker. Oh. Waktu SD tuh gue jualan stiker gitu, beli. Oh, cewek suka ya kayak gitu ya. Iya ya, mohon maaf. Iya. Stiker aja tuh gue Kayak jualan. waktu SD tuh apa aja dijual kayak. Iya. Iya. Oh terus ini Ciki, hadiahnya gue jualin. Oh, Lo tau Buat beli ciki lagi gitu. Buat beli Ciki lagi serius. Iya benar. Sampai gue tipes waktu itu. Jadi emang pas SD gue agak ekstrim lah waktu itu. Terus akhirnya karena hobi dagang, terus pas SMA kayaknya sayang deh kalau misalnya gue nggak seriusin gitu. Nah kebetulan nyokap gue emang punya butik, jadi emang fashion lah gitu. Oh, oke, Terus pas 2012 Oke, serius waktu itu bikin brand tapi belum legalnya belum ada ya. Terus Oh, iya. brandnya belum didaftarin segala macam. Masih Jadi uji coba ya. ya, jadi waktu itu ya udah gue launching aja. Itu di 2012. Berarti masih sekolah ya. Gue masih SMA kelas 2. SMA kelas 2 Lu udah SMA ngebangun. ngapain lu kelas 2 lu? Gue SMA kelas 2 gue jualan ikan. Wah, Jualan juga kan? jualan juga ya. Iya sih. Iya gitu ceritanya. Terus kenapa lu pilihnya clothing? Apa karena nyokap lu yang punya butik gitu? Apa pernah nyoba juga yang lainnya gitu? Dari awal emang udah clothing karena dari kecil gue selalu ngelihat butik nyokap gue kan. Gue selalu datang ke sana, terus gue tahu tuh caranya potong bahan, terus ketemu penjahit gitu-gitu. Jadi udah familiar sih mungkin ya. Jadi secara nggak sadar gue terbentuk untuk suka fashion gitu. Oh, Ya gitu. udah akhirnya nggak nyoba bidang-bidang lain.
fashion aja gitu. Iya, dari soalnya awal. karena kalau bidang lain ada opsi mungkin kue, cewek Kue, juga deket iya, kan, cewek kan. atau make Apa up, cupcake, atau make up Iya, juga iya. bisa gitu kan. Tapi tetap milihnya ke clothing ya. Ke clothing. Oke, ini kalau boleh tahu nih gue nih sebagai lo kan bisa dibilang sukses lah gitu. Punya Amin. Instagram yang at least verified. Dari susah loh. Lama loh itu. Lama kan? Lama banget. Iya. Itu dulu perjalanan lika-likunya aja deh karena orang kan taunya suksesnya. Lika-likunya kayak gimana tuh dulu bangun clothing? Berarti mulai dari SMA ya? Iya, Ceritanya dari SMA. SMA kelas nih. 2. Nah, SMA kelas 2 itu gue kan berarti mau masuk kuliah. Nah, masuk kuliah itu berarti kan intensif kan belajar di SMA. Nah, itu mungkin yang paling berasa strugglingnya kali ya. Karena gue harus dulu masih sendiri. Jadi gue packing sendiri, gue bales sendiri, gue semua ngejalanin itu sendiri. Oh, lu ngejahit sendiri juga tuh? Enggak dong. Jahit ada, jahit ada tukang jahitnya nyokap gue Iya. karena butiknya udah tutup. Gitu. Terus akhirnya mau nggak mau gue minta tolong nyokap gue lah untuk handle jawabin customer. Terus packing akhirnya harus ada orang yang gitu-gitu. Jadi cukup susah bagi waktunya. Nah, gue baru full time bener-bener jalanin usaha itu tahun ini. Karena gue kuliah kan. Selesai. Juga, baru tahun ini beneran tahun fokus. ini beneran fokus karena gue ini sedikit cerita ya. Gue Banyak juga nggak apa-apa sih. Lu diundang sini buat cerita. sedikit cerita ininya ya, apa sih akademis yang ini gue SMA terus kuliah lah gue. Tapi D3 dulu. Terus gue extend lagi S1. Jadi emang cukup lama, makanya gue baru full time usaha banget tuh di tahun ini gitu. Gue baru wisuda tahun ini. Nah, itu cukup susah bagi waktunya, cuman alhamdulillahnya banyak orang yang support. Jadi ya udah bisa dibagi. Ya sistem support tuh ada banyak tuh, enak tuh emang kalau Banyak. misalnya kita ngebangun sesuatu punya sistem support di sekitar kita enak banget. Dan lagi memang harus diawali dari diri sendiri dulu Iya. gitu. Iya. Jangan berharap dari eksternalnya. Yoi. Ini nama clothing line-nya apa sih? Namanya Den Blank. Den Blank. Sorry tulisannya? THEN Oh, Den dan Blank. Blanknya BLANK. Blank. Blank kosong. Blank kosong gitu. Maknanya apa sih? Iya. Filosofinya apa gitu ya? Waktu itu kan dari awal sebenarnya namanya emang blank kan, cuman belum Oh, Den belum Blank. Den Blank ya? Belum. Blank, baru blank. Belum Den Blank, masih blank aware. Terus pernah dulu banget waktu pertama kali bikin Instagram malah blank store ID gitu. Jadi emang bener-bener all shop banget kan, belum brand, iya, belum iya. brand waktu itu. ID. Iya, Ada kayak ID. terus kayak pakai store gitu. Oke, ya gitu lah. Ini ada cabang yang luarnya nih. gitu. Iya, terus blank itu sebenarnya artinya Bismillah laku banyak. Jadi singkatan. Oh, B-nya Bismillah, Oke. La-nya Laku. laku, N-nya banyak. Oh, boleh juga. Gitu. Enggak, soalnya kalau gue sebagai orang marketing, yang kita tahu kalau LG life is good kan. Iya. Tapi kalau dari sisi marketing kan lucky gold. Mhm, Jadi oke. ada doa maknanya, tersendiri iya. di dalamnya gitu loh. Tapi bismillah laku banyak. Itu lu sendiri yang nemuin apa dari nyokap apa gimana? Gue lagi di kamar mandi waktu itu. Terus namanya apa ya? Emang bener sih kita kalau lagi dari situ. Emang iya sih yang kita tuh pasti inspirasi. Apalagi kalau lagi BAB ya. Iya. Inspirasi itu datang dari mana aja. Dari mana aja, Gila. Jadilah kok. Itu serius sih dari kamar mandi. Jadi emang gue kepikiran waktu itu cukup ada beberapa nama. Terus kayaknya nggak ada nama yang benar-benar punya doa gitu. Terus ya udah kayaknya blank seru deh gitu. Terus lagian kan kosong tuh artinya. Iya. Baju-baju gue semua yang dijual, semua produknya itu plain, polos. Polos. Sekali Oh, ada bisa dilihat pattern, juga iya. Nih ada di belakang nih. Iya kayak gitu. Iya. Terus kalau misalnya ada pattern pun ya simple lah, cuman garis-garis. Jadi emang itu sekalian stylenya. Nah, kalau dari brand. desainnya sendiri lu sebenarnya tuh menargetkan market lu tuh kemana? Secara demografi mungkin? Kalau marketnya gini, usianya dia 18 sampai 30 lah. Jadi kayak dia kuliahan, ya SMA masih bisa. Terus sampai kayak first jobber lah. Jadi kayak baru-baru masuk kerja gitu. Cuman sebenarnya sekarang juga ibu-ibu juga udah ada yang beli gitu. Yang mau ngerasa muda lagi ya. Iya. Tapi memang Jiwa gue muda. lihat, gue nggak tahu ya gue sebagai Iya, cowok iya, atau iya, fashion iya, ya. iya. Tapi yang gue lihat dari ukurannya aja gede-gede ya sebenarnya. Bisa digunain all size apa gimana sih? Jadi sebenarnya cuttingnya kita agak-agak oversize gitu. Nah ini yang gue bawa, ini Sora Collection, ini koleksi Japan Inspire lah ceritanya. Yang gue pakai juga, jadi makanya dia oversize cuttingnya gitu, supaya Japannya dapat juga Oke. kan. Cuma sebenarnya ada size dari XS sampai XL. S sampai XL. Iya, jadi XXL. kecil banget, XXL, ngepas. udah ada yang gede skinny kan, lebih seneng skinny jadi iya. ngepas gitu. Ada berarti Iya size-nya. tergantung preferensi sih itu. Oke. Tadi lu kan didomongin sama si Said nih, kalau lu tuh mulai dari SMA. Lu umur lu berapa tahun sih sekarang? Gue 20 berapa gue sekarang? 23. Lu gimana sih? Iya. Gue lupa.
Oh, iya, 23 tahun udah punya Karir clothing sampai line lupa ya. dia. Iya, 23 tahun udah punya clothing line ya. Luar biasa. Kita 23 tahun masih mencari. Masih mencari. Jati diri. Iya. Jati diri. Ya. Oke, jadi apa namanya sampai akhirnya terbentuklah clothing line yang kayak gini. Sebenarnya hambatan apa sih yang udah lo alamin gitu selain ya keterbatasan Waktu tadi ya. waktu, SDM kayak gitu. Apa ada nggak sih sebenarnya orang kan ngelihatnya wah hebat nih udah sukses aja kan, tapi nggak tahu nih hambatan apa yang dialami sama lo sampai lo bisa terus sampai sekarang kayak Iya. gini. Jadi kalau misalnya di breakdown gitu ya setiap tahunnya, growth yang paling tinggi itu ketika gue udah fokus. Jadi kan makin kesini gue makin fokus nih. Dulu kan gue masih kayak kuliah sama apa namanya usaha. Betul. Gitu. Nah di 2019 itu gue memutuskan bikin kantor waktu itu. Bikin Kantor nih kantor. store apa gimana? Ada store, ada kantornya juga. Oh, Store-nya baru beda berarti? ya. Store-nya itu 2019 baru di Januari. Iya, Januari itu baru ada store-nya. Terus di kantornya, office-nya itu di atasnya gitu kan. Nah, itu keputusan besar yang paling berasa sampai sekarang gitu, karena kita akhirnya growth-nya cepet banget dari 2019 sampai saat ini gitu. Berarti udah 1 tahun lebih kan. Nah, gue struggle tuh berarti kan panjang ya dari 2012 sampai 4 tahun lah ya. 2019 sampai 2019. Tujuh. Enggak, 7 lah, 12, 12, 12. Yang gue inget bisnis ini tuh kalau gue lihat dari channel lain, dia udah dari channel lain, dia ada nyebut angka 5 tahun gitu loh. Mungkin 5 tahun karena dari sebelumnya ya, dari yang Iya. channel itu keluar ya. Jadi artinya kalau itu 7 tahun berarti. 7 tahun lah. Iya, dan itu berat banget. Berat Maksud banget, gue semuanya kayak serba sendiri, Iya, maksud gue sendiri. kan harusnya lo yang setengah-setengah, gue nggak bilang setengah hati ya, setengah proses lah karena lo nyambi kuliah, nyambi ngejalanin yang lain. Orang tuh biasanya di tengah jalan tuh udah stop, udah berubah. Iya. Yang bikin lo tetap jalan, gue on track di sini aja. Itu apa? Kenapa ya? Gue suka kali ya. Karena passion lu kali ya? Karena Iya iya kan nggak sih? sekarang banyak yang ngomongin passion bullshit lah gitu. gitu lah Iya. segala macam. Cuman menurut gue itu penting gitu maksudnya. Karena kalau gimana caranya kita bertahan sekian lama kalau kita nggak suka gitu loh maksudnya. Oh iya, Iya seperti yang kan? dibilangin si Hilmi. Iya. Love what you do what you love. Gitu. Jadi lo ngerasa kerja, Iya. yang lo lakuin tuh nggak bukan jadi beban Iya, jadinya. benar. Ini Dan Blank ini ada store-nya di mana aja sih? Ada 2 sekarang. Ya Sun, insya Allah bisa lebih banyak lagi. Amin, Cuman, amin. cuman sekarang 2 di Depok 1, di Margonda, terus di Bekasi 1, Bekasi di mana tuh? di Galaxy. Oh. Oh, Ruko Grand Galaxy ya? Depannya GGP Bener nggak sih? persis. Bener ya? Oh. Kalau di Margondanya di mana? Gampang ternyata nyarinya. Margonda di Margonda Residence. Itu termasuk kantornya di situ apa gimana? Iya, kantor di situ. Berarti pusat di Margonda ya? Bisa di Margonda. Di Margonda, oke. Berarti lu di sini awalnya itu sebagai pendesain juga ya, yang ngedesain desain. bajunya juga semuanya ya? Nah, ini seru juga nih. Gimana? Gue tuh nggak bisa sketching. Jadi kayak ini udah ada produk segala macam. Gue nggak ngerti tuh sketching. Susah lah gue kalau bikin sketch tuh kaku gitu lah. Iya. Tapi nyokap gue kan punya background fashion Fashion. kan. Jadi gue yang kasih tahu nih, gue pengen bikin produk ini. Yuk kita sketching gitu. Jadi nyokap yang sampai sekarang sketch, tapi gue kayak kurang ini deh, kayak kurang ini. Itu tuh gue. Konsepnya dari lo, yang operatingnya nyokap gitu. Ya, sama ada tim juga, tim fashionnya ada. Sekarang udah ada. Pas awal tuh Nggak ada. nyokap tuh bener-bener Iya. terlibat dari awal ya. Semuanya. Sekarang tim lu ada berapa berarti? Sampai saat ini 38 Wah, kalau nggak salah. Iya, Nah, 38. 38 nih terpecah apa nih? Dari produksi sama office kan beda nih. Apa Iya, Olin? produksi itu nggak ada. Jadi produksi itu sekarang kita kerjasama sama garment yang memang mereka punya standar ketat gitu ya. Kan itu kan susah ya Betul, sertifikasi betul. dan segala macam. Kita cari garment yang bisa, yang biasanya mereka ekspor. Cuman yuk sama Dan Blank aja gitu. Jadi emang produk lokal aja diproduksinya sama mereka. Terus ya jadi produksi di luar itu Artinya tadi yang office, 30-an udah office semua? office sama store. Banyak cuy. Store 2. Banyak juga ya. Lumayan. Office udah 30 berapa tadi? 38. 38 luar biasa. 23 tahun loh. Umur 23 tahun punya karyawan 38 at least luar biasa. Ini ada planning nggak lo untuk dari Dan Blank ini sendiri? Untuk sekarang nih kan kita ngomongin ambisi lu nih. Dari lu sampai bisa jalanin dari nol sampai jadi, lu mau gerakin kemana lagi nih Dan Blank? Kita tuh punya rencana 5 tahunan kan ya. Jadi dari 2019 itu ini gue spill di sini doang. Gue nggak spill di mana-mana lagi. Di 2019 itu kita beresnya internal. Di 2020
kita tuh tujuannya adalah untuk bisa cari market sebanyak-banyaknya. Nah, nanti di 2021 market itu kita cari kebutuhan dia tuh apa aja. Contoh ya, misalnya di 2020 kita gedein kolam kita nih. Jadi kita mau banyakin followers, kita mau banyakin customer data dan segala macam. Di 2021 kita cari mereka tuh butuhnya apa lagi. Karena kan yang seumuran gue ini misalnya udah banyak yang nikah, jadi punya suami. Berarti kan kita bisa sebenarnya bikin clothing line untuk laki-laki misal. Atau mereka udah ada yang punya anak, bisa bikin kids wear-nya gitu. Jadi emang sekarang tahun ini fokusnya adalah bikin kolam seluas-luasnya gitu. Enggak, itu titiknya artinya lu udah kayak masuk ke Apple sama Microsoft loh. Kenapa emang? Artinya lu udah punya pasar nih, tapi lu mikir sebenarnya yang gue saji ini yang dibutuhkan apa enggak gitu loh. Jadi sekarang dia udah titik yang udah kategori udah research ke dalam customer yang ada loh. Berarti udah banyak banget berarti yang beli. Iya, Ya? Alhamdulillah. Nggak, Alhamdulillah. jadi kalau sekarang nih dari kondisi dengan 2 store sekarang, omset udah nyampe berapa? Waduh, gimana ya ngomongnya? Jadi kalau omset gini deh, kan gue nggak bisa spill secara angka, cuman kalau misalnya produknya itu sekarang udah sampai mungkin sebulan tuh lakunya sekitar 10.000 pieces. Sebulan, Kurang sebulan let's say 100.000 lah satu produk. Iya Silakan berhitung. Keluarin kalkulator lu masing-masing ya. Iya gitu. Waduh, luar biasa banget. Enggak, sekarang 10.000 dua store itu ya? 10.000 2 store dan web. Jadi gue tuh sebenarnya ada online masih running kan? Iya betul. Jadi tiga Untuk yang channel. online itu ini ada nggak sih di online store kayak Tokopedia gitu ada nggak? Ada juga ya. Itu baru per tahun ini karena emang tadi goalnya juga ngumpulin customer sebanyak-banyaknya. Jadi ada di Tokped, ada di Shopee, terus di website sendiri. Itu official store jadinya? Official store. Oke. Official store dari Dan Blank. Dan Blank ya gitu ya. Oke nih lama-lama gue makin seru juga nih main ngorek-ngorek lagi nih. Soalnya gue udah ngecek di beberapa channel, ada pertanyaan-pertanyaan yang umum. Kita akan tanya yang gak umum setelah ini ya. Kita break dulu ya. Oke, ciao. Masih di Rehat akhir pekan bersama Muti. Imut. Waduh, dibalik-balik ya. Oke. Rumah lu di mana sih? Di sini nih, di mana tuh? Di Kota Wisata. Kota Wisata. Iya. Tetangga sama lu nggak sih dulu? Enggak ya? Enggak. Beda klaster. Beda kelas tapi kan kejangkau lah. Emang lo klaster apa sih? San Francisco. Ntar di nih mana? datang nih gue tagihan semua. San Francisco. Gue nggak tahu deh. kayaknya belakang. San Francisco Cenderung kalau dari lu depan kan ya? gue belakang itu Starbucks. Oh, di situ. Depan banget berarti. Di situ. Itu depan apa belakang? Samping Belakang. gitu. Iya. Situ. Belakang ya. Oke lah. Namanya. Takutnya nggak ada yang tahu juga. gitu deh. Anyway, ini kan kita lagi ada pandemi nih dari bulan Maret ya. Meledaknya Ya, itu Maret. COVID-19 itu Maret gitu. Ngaruh nggak sih ke penjualan? Masih ngaruh kan? Ngaruh nggak ya? Iya. Di awal tuh ngaruh waktu bulan April. Jadi waktu itu gue launching tuh April koleksi homeware. Bayangin deh pas banget kan. Karena orang lagi PSBB, terus orang harus karantin semuanya. Gue keluarin koleksi homeware. Jadi yang emang dipakai buat di rumah. Itu gue kayak ya Allah bersyukur. Ya gimana ya bersyukur nggak bersyukur. Mau dibilang nggak, setidaknya lo dapat hikmah lah dari pandemi ini. Soalnya kemarin kita sempat juga ngobrol-ngobrol juga sama yang lain. Ada itu siapa, Kang Hari ya? Kang Hari ya, event. Iya. Dia bersyukur di pandemi ternyata event tuh nggak mesti offline, dia bisa online. Akhirnya sekarang yang tadinya dia ngegarap IO kayak kemarin seperti garap Raisa juga sempat ya, konser Raisa sama Ceylon Seven tadi. Nah itu dia ternyata sekarang beralih jadi live streaming. Itu kan salah satu hikmah dari pandemi. Nah lu ternyata hikmahnya ternyata ada produk lu yang secara segmented cocok banget nih buat PSBB sekarang kan di rumah kayak gitu. Tapi nggak ngaruh ke penjualan sama sekali ya? Alhamdulillah sampai saat ini sih nggak ada penurunan gitu. Jadi emang Masih on track ya? Masih on track. Justru gini sih, gue ngeliat pandemi ini sebagai justru tantangan baru. Kenapa? Karena orang kan nggak bisa datang ke mall. Betul. Orang nggak datang ke mall. Terus brand-brand luar berarti nggak ada yang beli dong. Iya kan? Iya. Ya sebutlah siapa lah yang di mall gitu ya. Banyak brand-brand itu nggak ada yang beli gitu. Dan mereka lagi struggling banget untuk bisa ke online gitu. Iya kan, karena mereka offline semua kan. Dan lagi kalau brand luar ya website official mereka kan. Iya. Sedangkan kalau kita kan susah kan, kalau transaksi ke sana ntar dikiranya dikirim dari luar gitu. Iya, terus? gitu. Nah itu akhirnya kita sih di Dan Blank gitu yang ngelihatnya kayaknya mendingan kita gaspol deh sekarang. Kita rebut
istilahnya ya rebut marketnya, ngebut momentumnya gitu. Jadi kita sekarang justru lagi gencar, makanya ada hiring baru, tim-tim baru, terus kayak kita gencar iklan juga, terus tetap launching gitu tuh ya, karena emang momentumnya tepat, orang-orang lagi nggak ke mall, mereka tuh banyak duit di rumah gitu loh. Amin. Gitu, jadi ya udah, jadi kita malah gaspol sekarang. Nggak, tapi homeware ini yang lu bikin tuh apa? Kayak piyama atau baju? Sebenarnya baju apa nih? Seperti Baju apa sih gitu iya, ya? soalnya kan tanda kutip kalau gue ngerasanya Iya, buat tidur. Gua ngerti sih homeware tuh kayak gimana. Iya. Daster masuk homeware gak sih Daster? Iya masuk ya? sih, cuman yang kemarin di Denbeng tuh nggak kayak gitu. Jadi Oh, kayak gitu. kita kayak homeware luar negeri gitu nggak sih? Jadi kayak pakai sweater, terus celananya juga lounge pants tau nggak sih yang santai gitu. Ya. Jadi kayak jogger tapi bukan jogger. Lebih lebih ronggang ya. Lebih relax gitu, lebih relax. Jadi itu kayak bisa lo pakai misalnya mau ke Indomaret, ke supermarket, kemana Tapi gitu ya. tetap fashionable. Tapi tetap style gitu, tetap in style. Nah itu yang diproduce. Kan kok sekarang banyak banget jualan piyama kan. Nah gue nggak mau tuh justru. Nggak, tapi mau pas piyama. tadi lu bilang kondisi kayak gitu, gue kebayang yang kayak di drama-drama Korea nggak sih style? Iya kayak gitu. Kayak gitu. Gue Iya. cuma baru nonton satu doang, TOTM doang nih gue tonton sama bini Iya. gue deh cuy. Iya. Jadi modelnya kayak gitu-gitu Iya ya? kayak sweater gitu. Oke, menyesuaikan juga luar biasa ya. Di saat pengusaha-pengusaha pada pusing ya dengan pandemi. Muti ini sangat luar biasa sekali. Ada juga pengusaha-pengusaha yang marah-marah segala macam gitu. Sementara Mbak Muti ini sangat luar biasa gitu, menemukan ide-ide dan visioner luar Memang biasa. harus happy dulu. Harus happy dulu ngejalaninnya juga. Malah jadi pandemi ini bukan jadi hambatan, malah justru tantangan ya. Iya. Enak sih sekarang tuh karena kalau dilihat nih maksudnya secara statistik itu justru kita makin rame gitu. Terus kayak ini sekarang Instagram followersnya 547 tadi Iya, pagi gue cek. 500.000. Coba ntar kalian cek seminggu lagi. Itu udah berapa? Gue bisa kayak Waduh. tantangin gitu. Coba ntar lo lihat deh berapa seminggu lagi. Seru juga ya. Iya serius. Gue gak berani lah. Atau nggak besok lah. Kalau nggak besok aja. Bisa aja. Tapi lo ketika masuk ke dunia Instagram ini lo sempet endorse nggak sih ke misalnya entah itu selebgram atau artis gitu lo? Sempat sih di awal. Karena di awal itu endorsement belum bayar. Waktu itu baru ngasih produk doang. Jadi gue gencar deh tuh endorse. Iya, secara ekonomi lebih terjangkau ya. Yes, betul. Biayanya lebih terjangkau lah. Terus abis itu lama-lama endorsement kan tuh bayar. Terus kayaknya udah rame banget endorse. Karena semua orang endorse. Jadi orang kayak gue aja kayak ngelihat Instagram kayak endorse lagi tuh orang lain endorse lagi. Akhirnya kita stop endorse, ya sampai sekarang masih ada endorse tapi dikit lah, paling cuma beberapa. Terus kita alihinnya tuh ke sponsor, jadi IG ads. Jadi kita pakai advertising kayak biasa sponsor. Itu kenapa kita memutuskan itu ya karena terukur. Kalau endorsement gak terukur gitu. Iya, meskipun kita ada insight laporannya juga tetap aja kan. Kita nggak tahu ini seefektif apa gitu kan. Iya, dan gak semua orang mau ngasih. Kalau endorse, jadi kayak ya Cuma udah. ngasih di awal buat deal-dealan doang ya Iya. berarti ya. Sayang sana bayar ya. Iya, gitu. Ya karena kalau ternyata nggak terlalu tinggi kan mereka yang jatuh kan. Iya, benar. Betul banget gitu. Berarti lebih efektif kayak gini ya sekarang ya. Iya, berasa banget kok sekarang. Lebih enak pakai ads. Terukur lah, jadi kayak budgetnya kita mau naikin gak nih gitu. Main-mainin itulah budget hariannya naikin berapa gitu. Terus pas kita lihat, oh ya bener followersnya tingkatnya jauh gitu, langsung banyak. Let's say lu kan udah sukses lah di bisnis clothing line ini, Amin. di Denbeng ini. Lu ada rencana gak sih kayak mau buka bisnis tattoo kuliner atau bisnis yang lain gitu? Enggak sih kayaknya. Belum. Mungkin belum saat Belum. ini karena masih banyak yang bisa diulik dari Denbeng juga. Terus kayaknya mau membesarkan Denbeng sampai ya sebesar-besarnya gitu, sampai nanti kan kita pengennya sih emang semuanya kan goal, nggak semua mungkin, cuman kalau di Denbeng goalnya adalah bisa marketnya bukan di Indonesia aja tapi di Asia juga gitu. Amin. Minimal gitu. nguasain Asia Tenggara dulu ya. Asia Tenggara, sekarang sih udah ada shipping ke Asia Tenggara, cuman kan kita ya masih jauh lah, shipping juga masih cuman dikit-dikit ke sana. Sebelum store ini kan artinya yang lo lakuin apa nih? Lu selain jualan online apa lo ikut-ikut bazar atau apa gimana? Iya, sebelum store itu kita rutin bazar sih. Jadi paling setahun itu pasti ada lah 6 kali gitu. Jadi 2 bulan sekali kita pasti bazar gitu. Tapi untuk brand sebesar lo ini masih perlu nggak ikut-ikut bazar kayak gitu?
Ini sejujurnya Iya, sekarang iya, pengen tahu gitu. sekarang gue tuh melakukan bazar hanya untuk validasi pasar. Jadi kalau misalnya oke. kalau misalnya gue mau bikin store di Jogja, gue pop up store dulu di sana sekali gitu atau beberapa kali supaya gue tahu demand-nya oke atau enggak. Kalau oke gue lanjut store, kalau enggak ya udah cari tempat lain. Iya, lagian juga online udah sangat luar biasa ya. Iya, Ya kan soalnya online di bisa pandangannya berbeda loh. Iya, pandangannya Iya. berbeda justru iya. online kan bisa ke seluruh Indonesia juga. Iya, ngirimnya. makanya. Iya, kalau gue malah senangnya sebenarnya lebih senang online karena terukur. Jadi gue tahu kapan ini penjualan, kapan ini shippingnya, kapan produksinya. Tapi Iya. kalau lo buka store kan ada yang ini nunggu nih belum ada yang datang masuk ke kantor. Iya. Gimana nih? Kadang udah masuk nggak cuma lihat-lihat doang gitu kan. Ada Ada. loh itu. Ada juga ya, ada banyak banget. banyak kayaknya Banyak Banyak. gitu. Ya banyak. Nih gue mau nanya nih, sebagai lu kan pengusaha muda, umur 23 tahun, lu di bawah gua lah gitu, beberapa tahun ya. Enggak kayak banyak deh. Ngaku-ngaku ya. Apa aja ya. Lu ada sistem support nggak sih yang bisa lu share ke orang-orang, terutama yang nonton video ini gitu? Siapa sistem support dalam hidup lo? Keluarga sih pasti ya. Kalau dari awal waktu gue belum punya tim, itu pasti keluarga karena gue sampai sempat dibilangin ini kayaknya nggak boleh dicontoh sih, cuman kayak ya udahlah kuliah aja gitu, maksudnya tetap jualan gitu kan. Kalau orang lain kan terbalik, Iya. kuliahnya ayo dong harus gini. Tapi alhamdulillah ya gue juga kuliah tetap fokus gitu, bisa bagi itu. Cuman mereka lebih ke ya udahlah kuliah aja gitu, nggak perlu terbebani gitu. Yang penting diselesaikan aja. Itu dan sampai Ramadan kemarin itu sampai nenek gue, lo bayangin deh, nenek gue masih ngelipetin kardus karena kan gudang itu kan padet banget, ngirim harian itu Agak kan jahat ya. dia mau gue Dia bilang. senang, dia senang, Iya, dia dia senang. senang. Terus? Apa waktu Ramadan itu kan ngirimnya banyak banget. Jadi box itu kan mau nggak mau kita harus bantuin untuk ngelipet-ngelipetin kan packagingnya. Itu dibawa ke rumah gue, terus nenek gue ikutan ngelipat gitu. Jadi emang oh gila sih, ini emang gue bersyukur banget keluarga tuh dukungannya luar biasa gitu. Iya. Oke, jadi sistem support lu adalah keluarga. Iya, kalau sekarang mungkin udah ada tim kan, jadi mereka kalau misalnya semangat, gue jadi semangat juga Iya, gitu iya, loh. iya. Gue jadi Emang kayak harus oke kayak gitu ya, gaspol gitu. gitu, iya. Nggak, tapi untuk buat yang memulai sebenarnya artinya kan kalau membentuk tim dulu kan berat ya. Untuk baru memulai berarti tetap harusnya pendekatannya dengan keluarga kan ya. Karena gue pernah begini, gue udah dikasih tahu sih sama nyokap gue, kalau misalnya mau usaha tuh idealnya gitu lah ya, itu bisa sama 2 orang, entah kalau nggak keluarga, kalau nggak pasangan. Kenapa? Karena 2 orang ini yang nggak bakal ninggalin kita kalau kita jatuh, istilahnya gitulah ya. Ntar dulu pasangan nih kalau belum nikah lain cerita nih. Iya, Tergantung boleh. pasangannya juga sih kayaknya Iya, ya. iya. Makanya. Pasangan tuh maksudnya kalau udah jadi suami istri, Iya, betul. udah nikah gitu lah ya. Sama keluarga, karena mau seburuk apapun kita, apa ya namanya, nggak sukses apapun ya, belum berhasil gitu, tetap disupport kan. Iya, sama karena cuma mereka yang ngasih unconditional love-nya ya. Yap, betul. Gitu. Oke. Iyalah mau kayak gimana pun ya tetap aja dia ngedukung. Kan? Iya, mau sejatuh apapun, Betul. Iya. jadi abu juga lu masih Waduh. tetap di ini nama Ngeri keluarga. ya, jadi apa? Nah, dilarutin kan jadinya. Oh, ini pertanyaan terakhir dari gua deh. Kasih tips dong, tips dan trik buat generasi-generasi muda zaman sekarang gitu, terutama generasi milenial lah gitu. Let's say gimana caranya lu bisa struggle dalam usaha lo, gimana caranya ngebangun brand lo gitu. Singkat aja tapi. Buat at least buat mereka yang mau memulai. Atau mereka yang lagi struggle justru. Oh iya, udah mulai malah ya. Kayaknya akan panjang, tapi kalau misalnya gue boleh dikasih beberapa poin, Boleh. kasih beberapa poin. Yang pertama itu mulai aja. Jadi nggak perlu banyak Mbak Bu, lo harus nyiapin modal berapa, mulai aja gitu. Gue dulu modal juga cuma 1.500.000, lo bayangin. Sekarang kalau bikin brand kan Tar dulu. modalnya harus banyak. Itu tahun berapa mulainya? 2012. 7.500 juga gak sedikit sih. Sedikit cuy, Enggak. 7.500 itu sedikit beneran Ya deh. kalau dibanding sekarang Kalau beda. buat usaha tuh kecil 7.500 Iya. beneran, ya kan? Memang. Nggak kayak dapat paling cuma ya gitu-gitu aja Iya, ya waktu kan? itu Cuma jadi buat 12. produksi ya artinya. Iya, iya, nggak ada budget marketing dan segala macam. Jadi emang itu cuman buat produksi aja Tok 12 aja ya. pieces. 12 pieces bikin produk itu 1.500.000. Wait. 1.500 12 pieces aja ya. Paling sama yang lainnya ya gue beli apa sih lakban apa gitu-gitu Iya, lah iya. gitu. Oke, terus Gitu. Terus itu jadi nggak perlulah kumpulin modal sebesar-besarnya terus kayak lo bikin usaha. Kenapa? Karena kalau gue sih ngeliatnya gini, kalau misalnya itu gagal, amit-amit, nauzubillah tuh bisnis gagal, akan kapok gitu loh.
karena udah ngeluarin budget gede banget, modal gede banget. Sedangkan kalau lo mulai dari kecil, terus ada gagal ya, lo masih willing untuk mulai lagi gitu. Oh ya. Gitu. Itu yang pertama gitu ya. Yang tadi apa namanya? Mulai aja dulu gitu. Terus sama nggak perlu sempurna-sempurna deh dari awal gitu. Pakai apa aja yang ada, manfaatin apa yang ada. Gue dulu nggak punya handphone buat akses Instagram. Gue pinjem teman gue setiap hari. Kayak di SMA. Cuma buat jualan. Cuman buat jualan, buat upload Oke. Instagram. Jadi itu kan gue nggak punya resource-nya Iya, kan. Nah tapi gue pinjam gitu. Jadi jangan manja kali ya, karena kita kan Betul, sekarang betul. udah banyak banget yang bisa dimanfaatin gitu. Android sekarang udah kejangkau gitu Iya, kan. Nggak iya. mesti lo harus beli yang mahal Iya, gitu. oke. Buat Iya. akses itu semua terus. Konsistensi terakhir. Konsisten ya. Ya. Ah. Udah itu aja sih paling. Nah kalau itu dari tapi gue. kadang kalau buat gua nih, gua juga mau mewakili yang ada di sana. Konsistensi kan berat. Kadang lu udah berusaha coba-coba tapi ibaratnya wah kena lagi masalah ini kok, waduh belum ini. Apalagi kalau lu Iya. bahasa dari Panji itu kalau lu ngelakuin dari hati kadang personal banget nih kalau belum laku nih. Kayak aduh apa ya orang nggak suka sama gua gitu. Lu sempet nggak ada ngerasain itu tuh pas lagi ngejalaninnya? Pernah sih, mungkin kayak beberapa waktu lalu juga. Ibaratnya ini apa ya? Ini tuh anak-anak gue gitu loh. Si produk nih anak-anak gue gitu. Kalau ada yang bilang produknya, kalau misalnya ada yang bilang produknya pengen gue buang gitu, itu kan gue sakit hati dong gitu kan. Nah itu personal banget buat gue gitu. Nah itu yang kadang-kadang bikin oke deh, berarti gue harus improve lagi gitu. Gue harus improve lagi. Walaupun di awal mungkin gue bete banget kan, Iya. karena oke ini bad comments nih gitu, dan mereka ngeritik gitu kan. Ngeritiknya bukan konstruktif, enggak. Jadi emang kayak ngejatohin aja gitu. Nah itu yang bikin gue oke, berarti gue harus bisa improve lagi gitu. Ya mungkin terdengar gampang improve lagi gitu. Cuman ya kan sebenarnya kan susah gitu mau ngapain. Apalagi kalau ada yang jatuh-jatuhin, komen-komen Iya, negatif iya. segala macem. Ya. Ada nggak yang nemu nggak kayak gitu? Ada, Mbak. Kan Lu masih bukain komen-komen di social Instagram Di ya? Instagram gue kadang-kadang balesin DM, gue pengen touch sama mereka deket, gitu. ya. Gue pengen in touch sama mereka gitu. Terus ada sih yang kayak beberapa, kan gue sekarang harga pelan-pelan naik karena kualitas juga dinaikin kan. Betul. Itu tuh ada aja yang komen kayak kangen deh dan blank yang dulu gitu. Ya, Gitu kan gue kayak iya. ini kalau gue jabarin modalnya juga lo wajar Iya, gitu, iya, kayak gue jual iya. segitu wajar gitu loh. Kadang gue lebih seneng naik harinya sedikit, kualitasnya naik jauh. Naik jauh, iya. Tapi ngomong-ngomong gue pernah baca juga sih ada satu quote gitu di mana kalau misalnya lo nawarin jualan lo ke orang-orang dan mereka bilang itu kemahalan segala macem gitu. Berarti mereka bukan target Target pasar lo. pasar. Iya benar kan? Iya. banget. Berarti lo bukan targetnya gua gitu. Itu dia komen di Instagram, terus gue langsung balas aja di bawahnya, oh iya mohon maaf kak, ya mungkin kakak belum sesuai sama target kakak. Jahat banget ya, cuman ya udah gitu. Tapi dibalas Satu lagi sisi nggak? harus ngerti Balas dong. dong, lagi? Bales-balesan jadinya. Terus kayak bahkan yang gue gak kenal pun kayak followersnya Dan Blank pun kayak ngebantuin Dan Blanknya gitu, kayak iya, kak ini tuh masih ini gitu-gitu Udah lah. punya pasukan ya Dan Blank ya? Iya kayak Dan Blank Army gitu. Wah, Udah iya. ada sekarang. Bisa beradu. Iya lah followernya 500.000 loh. Ada yang loyal lah. Ada yang loyal, Iya, iya, alhamdulillah. iya. Apalagi yang maksudnya juga dalam tanda kutip kan tahu perjalanannya. Tahu atau udah sering beli juga segala Iya. macam. Semena-mena Tahu buka harga kualitas sekian. lah ya. Iya. Cuma emang ada aja tuh netizen. Ada aja. Yang komen tuh belum pernah beli berarti. Iya. Gitu aja. Itu netizen yang kita bahas waktu itu. Iya, gitu. 5 netizen, 5 ciri khas Indonesia banget lah itu. Oke nih, thank you banget nih Muti Iya, sudah thank you banget ya. mampir ke sini, Sama-sama. sudah cerita. Soalnya kalau kita lihat sejarahnya Dan Blank dan searching sendiri gitu loh, banyak yang orang mungkin taunya cuma dari muda dan sukses kayak gitu. Kalau ternyata kan banyak juga perjalanan sampai yang hal kecil itu tuh menurut gue gede banget loh buat gue. Kayak lu nggak punya resources tapi tetap jalan dengan minjem gitu loh. Karena sama kayak menurut gue kalau misalkan contoh kendaraan, lu nggak punya kendaraannya bukan berarti lu nggak bisa pakai gitu Iya. loh. Lu harus bisa belajar mau minjem mau dari mana gitu. Jadi tergantung kemauan. Oke. Jadi gue terima kasih lagi nih sekali Terima lagi udah kasih datang juga. meskipun Iya, thank you ya. agak susah ya jadwalnya. Jadi ini agak berharga deh. Sorry lah. Gak apa-apa. Jadi Oke. buat nanti yang mau lihat-lihat katalog ya, Iya. apa nyebutnya? Katalog Website, produk. Website-nya ada di deskripsi Deskripsi, ya. Ntar iya. ada Instagramnya lo follow aja. Iya, Mana tahu abis ini ada giveaway kan? Ya. Rutin. Pokoknya kalau dari Muti itu mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Bukan toko sebelah ya. Bukan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.